lagi dengan saya Ibu Rohaya Sagala dalam konsep yang sama, yaitu laju reaksi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang pengertian laju reaksi, konsep laju reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan laju reaksi. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi. Telah kita sepakati sebelumnya bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan dan produk per satuan waktu, yang mana satuan dari laju reaksi dinyatakan dalam molar per detik. Laju reaksi tidak dapat ditentukan secara teoritis, sehingga laju reaksi hanya ditentukan berdasarkan percobaan-percobaan atau eksperimen. Jadi, dalam setiap reaksi dapat diketahui bahwa jumlah reaktan akan berkurang dan jumlah molekul produk akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Dalam penentuan hukum laju reaksi, konsentrasi dari suatu reaktan sangat-sangat berpengaruh jika ditinjau dari reaksi berikut. XA tambah YB menjadi produk. Maka hukum laju reaksi yang dapat dituliskan dari reaksi berikut adalah V sama dengan K kali konsentrasi pangkat X dikali konsentrasi pangkat Y. Di mana V adalah laju reaksi yang memiliki satuan molar per detik, K adalah konstanta laju reaksi, A dan B adalah zat reaktan, X adalah orde reaksi terhadap zat A, Y adalah orde reaksi terhadap zat B, dan X tambah Y adalah orde total dalam suatu reaksi. Hal yang baru yang kita temukan dalam persamaan laju reaksi adalah konstanta laju reaksi dan orde reaksi. Kita lihat pengertiannya. Konstanta laju reaksi adalah konstanta kesebandingan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan-reaktan. Sedangkan orde reaksi suatu reaktan adalah banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Dan orde reaksi untuk setiap reaktan seringkali memiliki angka positif, tetapi ada pula orde reaksi yang memiliki angka negatif atau bahkan nol. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal dari saya akan jelaskan contoh-contoh soal yang terkait dengan laju reaksi dan persamaannya. Kalian perhatikan penjelasan saya dengan seksama. Ini adalah contoh soal dari laju reaksi, yakni menentukan persamaan laju reaksi. Jadi kalau sebelumnya kita gunakan itu persamaannya itu kan selalu V itu sama dengan K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, yang mana V adalah laju reaksi, K adalah konstanta, X adalah orde reaksi terhadap A, dan Y adalah orde reaksi terhadap B. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Jadi diketahui reaksi A bereaksi dengan B menghasilkan AB. Nah, perlu kalian ketahui ya, jadi yang dalam laju reaksi ini kita hanya terfokus pada reaktan, karena laju reaksi itu adalah laju berkurangnya reaktan per satuan waktu. Oke, nah kemudian dalam teorinya juga dikatakan bahwa laju reaksi tidak dapat ditentukan melalui teoritis, harus melalui percobaan atau eksperimen. Nah, jadi dalam soal ini diumpamakan ada 3 kali eksperimen dalam laju reaksi ini. Ya, eksperimen yang pertama pada saat konsentrasi A 0,01 dan konsentrasi B 0,02 itu laju reaksinya adalah 0,04 molar per detik. Kemudian dalam eksperimen yang kedua pada saat konsentrasi A 0,02 dan konsentrasi B 0,02 diperoleh laju reaksi adalah 0,08. Begitu juga dalam eksperimen atau percobaan yang ketiga, pada saat konsentrasi A 0,01 dan konsentrasi B 0,08, maka diperoleh laju reaksi 0,08 molar per detik. Yang ditanya adalah bagaimana menentukan persamaan laju reaksi dari percobaan yang dilakukan sebanyak 3 kali ya untuk reaksi A tambah B menjadi AB.
Oke, nah sekarang perhatikan petunjuk pengerjaannya. Ya, kalau rumus umumnya itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, untuk menentukan V atau untuk menentukan laju reaksinya, tentunya yang pertama sekali kita harus tahu adalah X dan Y. Jadi kita harus tahu dulu orde reaksi konsentrasi reaktannya. Oke, nah nanti kita berpacu pada rumus atau persamaan yang umumnya. Tapi dalam percobaan ini kita akan peroleh bagaimana reaksinya, persamaannya. Nah, untuk menentukan X, saya tulis di sini untuk X, ya, berarti X itu adalah konsentrasi si A. Kita harus ambil dua percobaan yang konsentrasi si B sama. Oke? Nah, jadi untuk menentukan X, kita ambil percobaan yang konsentrasi si B itu sama. Berarti percobaan 1 dan percobaan 2. Maka untuk X, kita ambil percobaan 1 dan percobaan 2. Saya tuliskan di sini. Percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kemudian kita masuk ke rumus ini pada masing-masing percobaan. Nah, kita tuliskan seperti ini. V1 itu sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y pada percobaan 1. Ini kita bandingkan dengan V2 itu sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka sesuai tabel. Dalam P1 atau percobaan 1 kita peroleh laju reaksi adalah 0,04. Sedangkan dalam percobaan 2 V-nya adalah 0,08. Sama dengan ini K kali di konsentrasi A percobaan 1. Ya, konsentrasi A percobaan 1 itu 0,01 pangkat X. Kali konsentrasi B percobaan 1 itu 0,02 pangkat Y. Sekarang kita ke percobaan 2. K konsentrasi A percobaan 2 0,02 pangkat X 0,02 pangkat Y. Oke, nah kita habiskan apa yang bisa dihabiskan. Ini habis, ini juga habis. Ya, kemudian ini habis, ini juga sama habis. Nah, yang kita peroleh sekarang adalah jadi ini boleh V2 per V1 juga boleh ya, nggak apa-apa sama. Yang penting angka-angkanya jangan ada yang terbalik. Jadi ini sama dengan setengah, itu sama dengan setengah pangkat X. Nah, dari sini kita peroleh X itu sama dengan 1. Jadi yang kita ambil ini dengan ini. Nah, sekarang kita cari Y. Ya, kita hitung Y. Dibuat di sini untuk Y. Untuk Y itu pangkat dari si B. Berarti harus kita cari di data konsentrasi si A yang sama. Yakni percobaan 1 dan 3. Nah, jadi kita ciptakan lagi persamaan sebagai berikut. Ya, V1 itu sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y. Ini per V3 karena kita gunakan percobaan 3. Itu sama dengan K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Oke, next kita masukkan angka-angkanya. V1 dalam dalam laju reaksi eksperimen 1 adalah 0,04 per V3-nya 0,08. Itu sama dengan, nah ini habis, ini juga habis ya. Next kita masukkan konsentrasi A. Konsentrasi A dalam eksperimen 1 adalah 0,01 ya, ini pangkat X
kali yang B, 0,02 pangkat Y per konsentrasi A percobaan 3. Ini 0,01 pangkat X kali 0,08. 0,8 itu pangkat Y. Nah, ada lagi faktor yang sama, berarti kita ini habis, ini juga habis. Yang sisa adalah 0,04 per 0,08 itu sama dengan 0,02 per 0,08 pangkat Y. Jadi ini sama dengan setengah, itu sama dengan 1/4 pangkat Y. Dari sini kamu bisa hitung Y itu sama dengan setengah. Oke? Nah, setelah kita dapat untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka kita peroleh persamaan yang diminta adalah V atau laju reaksi itu sama dengan K, itu konstanta, ya, konsentrasi A pangkat X, X-nya sama dengan 1, dan konsentrasi B pangkat Y, Y-nya sama dengan setengah. Jadi kalau 1 tidak usah kita tulis. Nah, dari percobaan ini, setelah kita lakukan penghitungannya berdasarkan data, maka kita peroleh persamaan laju reaksinya adalah sebagai berikut. Pi sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat setengah. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Jadi dalam contoh soal yang kedua ini ada yang berbeda sedikit, yakni reaktannya itu ada 3 variabel atau 3 zat yang berbeda, yaitu P, Q, dan R. Jadi nanti kita tetap gunakan orde 3 variabel. Nah, bagaimana persamaannya ini adalah persamaannya nanti seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi P, ya, konsentrasi P pangkat X kali konsentrasi Q pangkat Y dan kali konsentrasi R itu pangkat Z. Oke, jadi nggak masalah mau berapa variabel pun, kita nanti tinggal menghitung berapa X, berapa Y, berapa Z. Caranya sama. Nah, yang pertama sekali adalah persamaan laju reaksi sesuai dengan data-data dalam tabel. Oke, nah tentunya kita harus cari dulu X, Y, dan Z. Oke, untuk yang A, poin yang A. Nah, untuk X, mencari X untuk X. Untuk X, ya, kita gunakan yang mana Q, percobaan yang sama, dan R, percobaannya hasilnya sama. Nah, contoh seperti ini. Dalam percobaan 1, Q itu sama dan R juga sama. Oke? Nah, berarti kita gunakan untuk X, mencari X itu kita gunakan percobaan 1 dan 2. Maka kita masukkan rumus. Dalam P1, percobaan 1 itu K konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y, konsentrasi R pangkat Z. Ini per P2 itu sama dengan K konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y, konsentrasi R pangkat Z. Masing-masing kita masukkan nilainya. P1 adalah 0,0048, sedangkan P2-nya itu adalah 0,0096. Kemudian K ini habis ya, karena sama konstanta. Next, kita masukkan konsentrasi P pada percobaan 1 itu sama dengan 0,01. Ya, ini pangkat X. Kemudian konsentrasi Q pada percobaan 1 itu 0,03 pangkat Y. Konsentrasi R pada percobaan 1 0,04 pangkat Z. Next, sekarang kita ke percobaan yang kedua. Konsentrasi P itu 0,02 pangkat X. Q itu sendiri 0,03 pangkat Y dan Z-nya adalah 0,04 pangkat Z. Nah,
kemudian kita matikan atau habiskan variabel-variabel yang senama. Ini Z mati, habis kemari, kemudian Y ini juga habis kemari. Yang tinggal itu adalah si X. Nah, dari sini kita peroleh bahwasannya ini adalah 1/2 ya. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi 1/2. Nah, ini juga jadi 1/2 pangkat X. Dari sini kita peroleh X itu sama dengan 1. Nah, sekarang untuk mencari Y ya. Untuk Y itu kita gunakan percobaan yang P dan Q sama. Oke, P dan Q sama. Jadi itu di sini kita gunakan percobaan 1 dan 3. Nah, berarti V1 per V3 itu sama dengan K konsentrasi P kali pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y, dan konsentrasi R pangkat Z pada percobaan 1. Ini dibagi dengan K konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y, dan konsentrasi R pangkat Z pada percobaan yang ketiga. Sekarang kita masukkan masing-masing angkanya. Untuk V1 itu adalah 0,0048, sedangkan V3 adalah 0,0096. Sama dengan ini K-nya bisa kita habiskan. Sekarang konsentrasi P pada percobaan 1 adalah 0,01 pangkat X. Q pada percobaan 1 adalah 0,03 pangkat Y, dan R itu 0,04 pangkat Z. Ini kita lihat percobaan yang ketiga. P itu 0,01 pangkat X, sedangkan Q itu 0,06 pangkat Y, dan R itu 0,04 pangkat Z. Kemudian ini kita habiskan, ini juga kita habiskan. Yang tinggal adalah ini kita sederhanakan menjadi setengah ya, sama dengan, dan ini juga setengah pangkat Y. Maka dari sini Y itu sama dengan 1. Nah, sekarang untuk menghitung Z. Nah, setelah kita dapat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka sekarang kita menghitung untuk Z. Nah, jadi untuk Z itu tetap kita gunakan, berarti yang konsentrasi P dan konsentrasi R-nya sama. Nah, di sini kita gunakan pada percobaan 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 di mana P-nya sama dan Q-nya sama. Jadi, kita buat di sini, kita gunakan percobaan 3 dan 4. Nah, berarti V1 per V4 itu sama dengan K konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y, dan konsentrasi R pangkat Z. Di sini juga K konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y, dan konsentrasi R pangkat Z. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. P1 itu 0,0048, kita gunakan percobaan 3 ya. Nah, percobaan 3 itu 0,0096 per 0,0384. Itu sama dengan ini K-nya habis. Konsentrasi P ya. Konsentrasi P itu 0,01 pangkat X. Sedangkan Q itu 0,06 pangkat Y, dan R adalah 0,04 pangkat Z. Untuk percobaan 1. Nah, sekarang untuk percobaan 3 ya, sorry. Nah, sekarang untuk percobaan yang keempat. Di sini 0,01 pangkat X, di sini 0,06 pangkat Y, dan di sini 0,08 pangkat Z. Maka kita habiskan faktor yang sama, ini
habis, ini juga habis. Nah, jadi ini kita peroleh itu sama dengan 1/4, itu sama dengan, ini adalah setengah pangkat Z. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat Z, kita peroleh Z itu sendiri sama dengan 2. Nah, oke, kita dapat orden reaksi X, Y, dan Z. Maka saya buat di sini ya. Untuk V-nya, persamaan laju reaksinya adalah V itu sama dengan K konsentrasi P pangkat 1, kemudian konsentrasi Q pangkat 1, dan konsentrasi R pangkat 2. Jadi ini adalah persamaan laju reaksi yang kita peroleh berdasarkan percobaan ini. Next, yang kedua adalah tentukan K. Oke, nah tentukan nilai K. Jadi nggak apa-apa ya, kalau ditanya tentukan nilai K, maka kita ambil salah satu dari percobaan yang dalam tabel. Ya, jadi saya umpamakan, saya ambil percobaan 1. Oke, nah saya ambil percobaan 1. Ini bebas ya, mau ambil percobaan berapa saja. Jadi saya ambil percobaan 1, katanya V, ya, V itu dalam percobaan 1 adalah 0,0048 itu sama dengan K. K adalah ditanya. Kemudian konsentrasi P percobaan 1 adalah 0,01 pangkat 1. Konsentrasi Q 0,03 pangkat 1. Dan konsentrasi R 0,04 pangkat 2. Jadi sesuai dengan persamaannya ini. Oke. Nah, kita ambil percobaan 1 sesuai dengan persamaan ini untuk menghitung nilai K. Nah, jadi dari sini kamu hitung ini sama dengan 48 kali 10 pangkat minus 4 itu sama dengan K. Ya, kali 48. Nanti kamu hitung ini semua dapatnya adalah 48 kali 10 pangkat minus 8. Nah, jadi K itu sendiri sama dengan 48 kali 10 pangkat minus 4 per 48 kali 10 pangkat minus 8. Maka hasilnya K itu sama dengan 10 pangkat 4. Itu sama dengan 10.000. Nah, ini adalah nilai K. Oke? Demikian penjelasan saya terkait tentang persamaan laju reaksi. Dari 2 contoh soal yang saya berikan, harapan saya kamu sudah mahir dalam menentukan bagaimana persamaan reaksi dan persamaan laju reaksinya. Kamu juga boleh menentukan orden reaksi terhadap zat A dan zat B. Kamu juga boleh menentukan konstanta dari laju reaksi. Harapan saya kamu sudah paham, tapi jika masih ada lagi hal yang kamu mau pertanyakan, kamu boleh japri saya atau kita buka diskusi melalui forum Google Class. Nah, untuk mengulang materi-materi yang sebelumnya, kamu boleh buka di channel saya Kimia Bersama Buaya. Jangan lupa like dan subscribe, bahkan kamu tunggu informasi-informasi selanjutnya yang terkait tentang kimia. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.